this day, our hearts fill up with joy as we gather here and meet Him in this place. Jesus, the one who calls and makes us one, gets our differences and no dividing bars. Joining our hearts and hands, by His love, we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, You're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. You're my brother, You're my sister, you're my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya adik-adik, semua sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Kalian harus siapkan juga ya Alkitab di rumah, Kidung Ceria. Kalau sudah siap, mari kita mau bernyanyi bersama-sama. Karwi persilahkan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 20. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Kita akan berdoa untuk mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Amin. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini yang bercerita di anak TK dipimpin oleh Kak Peggy, anak kecil dipimpin oleh Kak Herli, dan anak tanggung dipimpin oleh Kak Heri. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi dulu bersama-sama dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalan
jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, sebelum kita pisah kelas, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah bersuka cita. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar kami akan mengikuti cerita yang akan dipimpin oleh Kak Peggy, Kak Erli, maupun Kak Heri. Kau memberkati kakak-kakak Tuhan, agar apa yang mereka ceritakan kami boleh dengar dengan baik, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan cerita ya. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-9. Mazmur itu kalau di dalam Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Adik-adik lihat cari tengahnya mana. Adik-adik buka, cari tengah-tengahnya mana, buka tak. Nah di situ ada Mazmur. Tinggal cari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Kak Heri akan membacakan yang Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Bunyinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan Yesus. Cerita selanjutnya mari kita simak dengan tenang, dengan jelas. Semoga Tuhan memberkati adik-adik. Nah, pembacaan Alkitab kita sudah sangat jelas
Tentu adik-adik sudah mengerti kan pembacaan Alkitabnya? Itu Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nah, sudah jelas bukan? Tapi walaupun sudah jelas, mungkin di antara kita yang hadir belum mengerti apa maksudnya sih cerita itu. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mestinya kita sedang menikmati atau sedang menghadapi cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berjalan ke Emmaus, Tuhan Yesus berjalan dengan kedua murid dan lain-lain sebagainya, dan mereka tidak tahu siapa tokoh yang mereka dampingi itu. Nah, kenapa kita harus membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9? Adik-adik, pertanyaan Kak Heri, seperti Kak Heri bilang tidak usah menjawabnya. Pernahkah adik-adik merasa lapar? Pernahkah adik-adik merasa haus? Waktu merasa haus, mungkin dalam perjalanan pulang dari suatu tempat sampai di rumah tidak ada air minum. Atau mungkin adik-adik lapar sama sekali di rumah tidak ada makanan. Bagaimana perasaan adik-adik? Bagaimana perasaan orang tua adik-adik, teman adik-adik, dan adik-adik sendiri? Nah, begitulah Kak Heri akan kembali menceritakan tentang bangsa Israel ini di pembuangan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Raja Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Jadi pembuangan itu jajahannya itu dari orang-orang Israel ini yang dari Yerusalem itu diangkut, dibawa ke Babilonia atau Babel. Nah, dari Israel ke Babel itu perjalanannya itu sangat jauh. Dan itu kalau kota sekarang itu Babel itu di mana sih Kak? Babel itu sekarang ini kalau dalam Alkitab itu atau dalam peta itu ada di negara Irak. Nah, di Irak situlah Babel itu ada. Nah, perjalanannya dari Yerusalem ke Irak, dan sekarang selama 70 tahun mereka ada di sana, dan Raja Kores ini mengizinkan mereka pulang. Kebaikan Tuhan menggerakkan hati Raja Kores dan mengizinkan mereka semua pulang. Mereka semua pulang. Dibekali lagi makanan, emas untuk mereka pulang, perak, dan mereka akan pergi membangun lagi bait Allah kembali. Semua pulang, baik anak kecil, anak besar, opa, oma yang masih ada di sana pulang, ingin pulang ke kampung halamannya di mana? Yerusalem. Di Yerusalem. Dan setelah mereka keluar, ribuan, ya, ratusan ribu, bukan cuma 3, 4, 5, 6, 7 ribu orang. Orang semua yang ada di sana selama 70 tahun. Kira-kira kalau dibawa ke sana umur 50 tahun, 5 tambah 7 aja sudah 130 tahun. Apakah masih hidup waktu 50 tahun diangkat? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan apalagi satu yang nabi, yang satu yang terkenal yang masuk dalam lubang singa itu namanya apa? Ya, Daniel. Itu mereka semua waktu itu, zaman waktu ulama 70 tahun sebelumnya diangkut, dibawa ke sana. Dan mereka semua meninggal di sana. Dan Raja Kores mengizinkan mereka pulang mereka, dibekali lagi sama Raja Kores, sudah diantar lagi sama tentara-tentara, ada beberapa tentara. Di tengah perjalanan bangsa ini apa? Kelaparan, lapar, makanan bekal yang mereka sedia untuk pulang ke Babel sudah habis, dan minuman juga sudah tidak ada. Sedangkan mereka mengharapkan mereka akan mencari dalam perjalanan pulang, mereka ingin bertemu suatu kota, dan mereka ingin sekali di kota itu mereka dapat membeli makanan dan minuman. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, apakah ada kota? Apakah ada kampung untuk mereka dapat makan, beli makan? Tidak ada. Hanya ada padang
pasir. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya, nah, di tengah jalan mereka kelaparan dan kehausan. Karena tadi makanan dan minuman yang dibawa dari negeri Babel sudah habis. Sedangkan mereka belum tiba di tempat tujuan. Mereka melihat ke kiri, mereka melihat ke kanan, mereka melihat ke depan, mencari kota yang kira-kiranya ada penjual makanan atau minuman. Ternyata adik-adik, di sekitar mereka tidak ada apa-apa selain tadi kayak dikatakan gurun pasir. Mereka pun berdoa. Nah, lihat di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ mengatakan mereka pun berdoa. Ingat, mereka sudah lama tidak berdoa. Berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mendengar doa dan permohonan bangsa Israel yang kelaparan. Perjalanan mereka masih sangat jauh. Ternyata Tuhan membawa bangsa Israel berjalan menempuh suatu jalan yang ternyata berujung pada suatu kota, ya, berujung pada suatu kota yang ramai sehingga mereka mendapat pertolongan. Cerita ini memperlihatkan bahwa Tuhan baik. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tadi menuntun mereka suatu kota. Di situ terjadi suatu mukjizat, di mana di kota itu tersedia makanan dan minuman, dan Tuhan sendiri memimpin mereka, dan mereka boleh makan dan minum di kota itu. Mereka makan sekenyang-kenyangnya dan minum sampai lega. Kelaparan dan kehausan hilang karena pertolongan Tuhan itu adil. Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan dan kehausan. Walaupun Tuhan tidak langsung memberi umatnya makan dan minum, tetapi Tuhan menuntun mereka ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan bantuan untuk mereka makan dan minum. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman karena keadaan. Misalnya, sedang berada dalam ruang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Karena orang tuanya, ya, mohon maaf, karena orang tuanya mungkin kehilangan pekerjaan ataupun tiba-tiba sakit dalam waktu yang cukup lama. Karena daerah tempat tinggalnya mungkin kebanjiran. Kalau Kelapa Gading, adik-adik kan di Kelapa Gading sudah tahu tuh kebanjiran. Pernah banjir, pernah rumahnya masuk air, pernah susah cari makan, atau terkena musibah angin kencang. Nah, di beberapa tempat di daerah saat ini ada beberapa titik daerah atau kabupaten hujan badai dan rumah luluh lantak diroboh sama hujan dan badai tersebut, ya.
karena angin kencang itu ada tanah longsor juga atau kena gempa. Satu pertanyaan yang Kak Heri tidak minta adik-adik jawab sekarang. Menurut adik-adik, bagaimana mereka bisa mendapat makanan dan minuman untuk mengurangi penderitaan mereka jika terjadi seperti peristiwa tadi? Nah, COVID, sakit, orang tuanya lagi tidak ada pekerjaan, dan lain-lain. Bagaimana jika ini posisi berada di posisi adik-adik? Adik-adik sekarang kelas anak tanggung, kelas anak tanggung itu sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sudah memahami, apalagi setelah Anda menjadi seorang teruna nanti, lebih patuh dan patut orang tua. Nah, mulai dari sana kita dilatih untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur diingatkan bahwa Tuhan selalu dan pasti mendengar doa permohonan kita yang minta tolong. Akan tetapi pertolongan Tuhan tidak selalu dalam bentuk pemberian langsung, melainkan membuka jalan bagi kita mendapatkan pertolongannya. Karena itu kita patut bersyukur untuk caranya yang ajaib. Tuhan punya cara untuk menolong, termasuk melalui bantuan kita. Mungkin dengan bantuan yang selalu diberikan gereja, itu satu bantuan yang harus kita syukuri. Apapun, walaupun kita banyak sekali uang, kita nggak perlu itu, tapi itu dari Tuhan, terimalah itu. Ya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik dengan masalah yang ada sekarang, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membebaskannya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberikan kepada adik-adik satu lagi terakhir, berdasarkan Mazmur ini. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, jika kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan jalan atau memperlihatkan caranya supaya kita selamat. Ketika tidak ada orang lain yang dapat memberi kita makan dan minum, Tuhan selalu punya cara untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan selalu doa kepadanya, memuji Tuhan. Selalu ingat Kidung Ceria 3:29 mengatakan, "Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki." Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kak Peggy, Kak Erli, maupun Kak Heri yang telah bercerita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita memberikan persembahan syukur dulu kepada Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah, persembahan syukur boleh dititipkan ke papa atau mama. Dan juga boleh juga mentransfer ke GPIB Kelapa Gading. Oke, adik-adik, kita mau berdiri, kita mau bernyanyi bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mengucap syukur hari ini karena Tuhan sungguh baik hingga sepanjang hari ini untuk kita semua. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa juga untuk persembahan syukur kita hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu mengucap syukur karena Engkau sungguh baik hingga sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai adik-adik mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. God bless you.